Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kami doakan kita semua diberi kesehatan dan semangat terus untuk mencapai cita-cita di masa yang akan datang. Teman-teman, hari ini kita akan bercerita mengenai syarat masuk Sekolah Tinggi Intelijen Negara tahun 2022. Hari ini kita akan kupas satu persatu, mulai dari visi dan misinya, keunggulannya, cara daftarnya, dan peluangnya akan kita kupas satu persatu, teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang memiliki keluangan waktu, silahkan ditonton video ini dari awal sampai selesai. Agar apa? Agar teman-teman tidak gagal paham memaknai apa yang akan kita sampaikan nanti. Teman-teman, kami ingatkan bagi yang belum subscribe channel Penmas Plus, langsung saja ditunaikan sekarang subscribe-nya. Agar apa? Agar kami semakin semangat memposting video-video terbaru lainnya. Kemudian teman-teman juga tidak ketinggalan terhadap postingan-postingan terbaru kami yang akan datang. Baik, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita akan mulai. Yang pertama akan kita bahas, teman-teman, yaitu mengenai visi dan misi STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Sumber yang kita menjadi acuan terhadap ulasan hari ini, teman-teman, yaitu website ptb.stin.ac.id atau website resmi STIN itu sendiri, teman-teman. Baik, kita akan bahas pertama mengenai visinya, teman-teman. Visinya yaitu menjadi perguruan tinggi intelijen bertaraf internasional atau World Class Intelligence College yang mempunyai keunggulan dan kewibawaan dalam mendukung terwujudnya keamanan nasional. Paham ya teman-teman? Karena biasanya visi, baik itu visi organisasi, visi sekolah, itu biasanya tercatat dengan lugas, dengan bahasa yang mudah dipahami teman-teman. Ya, yang jelas di sini STIN itu ingin mempunyai keunggulan dan kewibawaan dalam mendukung terwujudnya keamanan nasional. Keamanan nasional. Untuk siapa? Untuk keamanan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita beralih nih ke misinya. Misinya menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sesuai dengan Pancasila kita, sila yang pertama. Berakhlak mulia, memiliki loyalitas tinggi, mandiri, profesional, dan kompetitif, yang dapat memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dengan menjunjung tinggi kode etik intelijen negara. Baik, sini banyak nih misinya yang dipaparkan di sini, teman-teman. Yang jelas misinya semua demi kepentingan keamanan negara kita, negara Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Jadi teman-teman yang masuk atau mau masuk sekolah intelijen negara, jangan takut. Karena apa? Karena visi dan misi Sekolah Tinggi Intelijen Negara sudah tertuang langsung dalam aturan dari sekolah ini, teman-teman. Baik, kita lanjut ya. Keunggulan kuliah di STIN, ya. Yang pertama, selama kuliah tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Siapa yang membiayai? Tentunya adalah pemerintah, teman-teman. STIN ini afiliasi lembaganya adalah Badan Intelijen Negara. Teman-teman yang belum melihat video terbaru sebelumnya ya tentang 10 sekolah kedinasan terfavorit, silahkan dilihat. Termasuk di STIN adalah salah satu sekolah kedinasan terfavorit di tahun 2021, teman-teman. Karena apa? Karena ini yang pertama tadi, selama kuliah tidak dipungut biaya apapun. Yang kedua, tinggalnya di asramakan, mendapat konsumsi dan seragam. Jadi teman-teman, ya, mohon maaf nih bagi keluarganya yang berasal dari keluarga kurang mampu, ya, nggak perlu takut-takut lagi. Ya mungkin alasannya selama ini, ya bisa jadi kuliahnya gratis, tapi kan biaya makan kan ditanggung juga. Tapi di STIN teman-teman tidak perlu takut. Makan, tempat tinggal, seragam itu semuanya ditanggung oleh pihak STIN, teman-teman. Yang ketiga, setelah lulus kuliah, dia angkat menjadi CPNS. Jelas nih teman-teman ya? Iya, tamat langsung di CPNS kan. Di CPNS kan ditempatkan di mana? Biasanya kebanyakan ditempatkan di Badan Intelijen Negara atau
badan atau lembaga pemerintah sesuai dengan rekomendasi Badan Intelijen Negara, teman-teman. Yang jelas, tugasnya untuk semakin menjaga keunggulan dan kewibawaan keamanan negara Republik Indonesia, teman-teman. Yang keempat, fasilitas pendidikan lengkap dan modern. Jadi, nggak pakai tradisional lagi, teman-teman. Sudah lengkap semua fasilitas yang ada di STIN ini. Jadi, teman-teman tidak perlu khawatir lagi, misalnya, ya pakai kapur tulis atau sebagainya. Enggak seperti itu lagi, teman-teman. Yang kelima, berkesempatan berlatih menjadi Indonesian Cyber Task Force dan ahli dalam bidang biomedical hazard. Nah, ini teman-teman ada spesifikasi atau kualifikasi pendidikan ya, yang kelanjutan dari setelah teman-teman bisa meluluskan dengan baik di STIN ini, maka teman-teman diberi kesempatan untuk berlatih lagi nih. Ya, ini bidang lebih ahli lagi daripada teman-teman yang sekarang kan gitu. Kemudian yang keenam, terakreditasi unggul oleh BAN PT. BAN ini apa? Bukan BAN sepeda ya. BAN ini Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi STIN itu sudah terakreditasi, teman-teman. Ya, baik. Kalau sudah paham mengenai keunggulan ini, kita lanjut ke slide selanjutnya. Untuk persyaratan pendaftarannya, teman-teman. Apa saja nih syarat pendaftaran masuk STIN? Yang pertama, WNI yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentunya persyaratan yang pertama sekali adalah WNI, teman-teman. Ya. Kalau WNA atau warga negara asing, maka teman-teman dipastikan tidak bisa mendaftar di STIN. Kemudian, teman-teman adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman yang tidak mempunyai agama, mohon maaf, tidak bisa diterima di STIN. Kemudian setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau teman-teman masih berpikiran radikal, ingin keluar dari negara Indonesia, saya sarankan teman-teman tidak mendaftar di STIN. Karena apa? Karena teman-teman akan dikeluarkan secara tersendiri atau dikeluarkan secara sendirinya, teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua, tidak pernah terlibat tindak pidana, ya. Baik itu pidana misalnya beberapa kurungan, ya nggak boleh. Ya, yang jelas teman-teman harus ya memang tidak pernah dipidana kan gitu. Kemudian berkelakuan baik dengan dibuktikan dengan SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Ini nanti SKCK-nya teman-teman dapatkan di Polres atau Polda sesuai dengan daerah atau provinsi teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman sudah terlibat pidana, tentu SKCK teman-teman bisa tidak akan keluar kan gitu. Oke, paham ya? Ini persyaratan umumnya. Kita lanjut ya. Selanjutnya, berpendidikan minimal SMA, SMK atau madrasah aliyah, bukan lulusan paket C. Nih, ya. Teman-teman, mohon maaf bagi yang lulusan paket C tidak bisa mendaftar di STIN. Yang bisa hanya SMA, SMK dan madrasah aliyah, ya. Di sini tidak ditentukan apakah SMA-nya adalah SMA IPA, apakah SMA-nya adalah SMA IPS, nggak ditentukan. Yang penting, asalkan teman-teman lulusan SMA, SMK, atau madrasah aliyah, teman-teman bisa mendaftar di STIN. Ya, jangan tanya lagi nih. Misalnya nanti ditanya di kolom komentar, saya SMK komputer, bisa nggak? Jangan tanya lagi ya. Karena di sini dikatakan hanya lulusan SMA, SMK, dan madrasah aliyah, teman-teman. Dengan ketentuan yang A, lulusan SMA, SMK, madrasah aliyah ya yang sudah lulus, nilai rata-rata ijazahnya minimal 80, teman-teman. Ya, minimal 80. Kemudian bagi lulusan SMA, SMK, dan madrasah aliyah tahun ini, tahun 2022, nilai rata-rata rapotnya semester 1 sampai dengan semester 5 minimal 75 atau 75, teman-teman. Ya, ini ada perbedaan sedikit bagi yang sudah lulus dengan bagi teman-teman yang belum lulus. Tapi dengan catatan yang bisa mencoba bagi yang belum lulus ini adalah yang kelas 12 saja, teman-teman. Yang kelas 11 atau kelas 10 tidak bisa.
Paham ya? Baik. Kemudian yang kelima, belum pernah menikah dan bersedia tidak menikah selama masa pendidikan. Ya, kalau teman-teman yang sudah pernah nikah, baik itu siri atau yang nggak ada surat-suratnya, atau baik yang ada, apalagi yang ada suratnya, tidak boleh teman-teman. Kemudian bersedia tidak menikah selama masa pendidikan. Ya, ini nih konsekuensinya. Tapi saya yakin teman-teman, kalau memiliki keinginan untuk mencoba di STIN ini, saya pikir pasti memiliki totalitas yang tinggi teman-teman. Baik ya, kita lanjut. Yang keenam, belum pernah melahirkan untuk yang perempuan dan belum pernah punya anak biologis untuk yang laki-laki. Paham ya? Iya. Kemudian tidak bertato dan atau memiliki bekas tato. Nih juga ya, teman-teman yang punya tato atau ada bekas tatonya, mohon maaf nih, tidak bisa mendaftar di STIN. 8. Tidak bertindik dan atau memiliki bekas tindik pada bagian tubuh yang tidak lazim untuk perempuan. Misalnya di mana ya? Di hidung ya, di lidah misalnya ya. Tapi kalau teman-teman perempuan misalnya tindiknya di telinga 1, itu boleh teman-teman. Tapi kalau sampai 10 di telinganya itu nggak boleh lagi ya. Karena itu sudah tidaklah lazim. Tapi kalau 1 di telinganya itu masihlah lazim teman-teman, atau masih wajarnya sebagai perempuan. Dan untuk laki-laki tidak bertindik juga dan tidak memiliki bekas tindik pada bagian tubuh manapun. Tentunya laki-laki nggak mungkin ya bertindik, apalagi di telinganya nggak mungkin juga. Karena apa? Yang bertindik itu biasanya hanya perempuan. Oke? Paham ya? Baik, kalau sudah paham kita lanjutkan. 10. Apabila berkacamata, maksimal ukuran 1 baik plus ataupun minus. Maksudnya seperti ini. Kalau teman-teman yang pakai kacamata, itu maksimal, kalau yang dia plus ataupun minus, itu maksimal hanya 1 dia. Itu kan ada ukurannya kan lensa itu. Ya, maksimal itu hanya 1. Ya, atau 1 ke bawah, kan gitu. Misalnya 0,75. Tapi kalau 1 ke atas, ya, 2 atau 3, 4, apalagi 6, maka teman-teman dipastikan tidak bisa mencoba STIN teman-teman. Yang 11, tidak buta warna. Ini juga pasti teman-teman ya. Apakah itu parsial sebagian ataupun sepenuhnya, tidak bisa teman-teman ya. Kemudian usia serendah-rendahnya 16 tahun dan tidak lebih 21 tahun. Dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir ya. Minimal 16 tahun. Jangan tanya lagi ya mau berapa tahun, 15 tahun setengah bisa nggak? Nggak bisa teman-teman. 16 tahun serendah-rendahnya. Kemudian yang 22 setengah bisa nggak? Nggak bisa lagi teman-teman. Batasnya 21 tahun teman-teman. Paham ya? Paham? Oke. Kemudian masuk kita ke syarat tinggi badan teman-teman ya. Tinggi badan minimal ya. Berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Putra 165 cm dan putri 160 cm. Kalau teman-teman ingin melihat berat teman-teman apakah ideal atau tidak, maka teman-teman silahkan kurangkan saja tinggi badan teman-teman, dikurangkan berat badan teman-teman, hasilnya 110. Seperti itu. Misalnya, untuk yang putra ini, 165 cm. Untuk yang berat badan idealnya berapa? Agar dia sama dengan 110. Berarti berat badannya tidak lebih dari 55 kilogram teman-teman ya. Jadi 165 dikurang 55 sama dengan 110. Paham ya teman-teman? Iya, kalau sudah paham, baik kita akan lanjutkan ya. Kalau belum paham nanti boleh ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan dijawab oleh tim Penmas Plus teman-teman. Baik, kita lanjut. Persyaratan selanjutnya, sehat jasmani, rohani, dan tidak pernah mengalami patah tulang. Ya, ini sudah jelas ya teman-teman. Mohon maaf nih bagi yang dulu teman-teman yang kecilnya suka lasak-lasak kali ya, ada patah tulang apa sebagainya, tidak bisa. Ya, kemudian harus sehat jasmaninya, rohaninya juga harus sehat. Kemudian yang ke-15, mendapat persetujuan orang tua atau wali yang dibuktikan dengan surat pernyataan orang tua atau wali.
Contoh suratnya teman-teman lihat di website ptb.stin.ac.id. Yang ke-16, peserta seleksi penerimaan taruna-taruni STIN tidak dipungut biaya kecuali biaya mengikuti SKD, seleksi kompetensi dasar. Biayanya berapa? Biasanya teman-teman kisarannya 50 sampai 300 ribu. Itu untuk biaya mengikuti seleksi SKD-nya biasanya. Ya, teman-teman siapkan saja uang segitu untuk biaya seleksi SKD-nya saja. Untuk biaya lain tidak dipungut teman-teman. Seperti yang disampaikan tadi di awal tentang keunggulan STIN itu sendiri, bahwa STIN itu gratis, makannya gratis, asramanya gratis, biaya pendidikannya gratis, tamat di PNS-kan pula. Paham ya? Baik, kalau sudah paham kita lanjut. Nih, persyaratan administrasi yang perlu teman-teman siapkan ketika teman-teman mau mencoba STIN. Yang pertama, surat izin orang tua atau wali. Teman-teman ambil di website ptb.stin.ac.id teman-teman. Ya, ambil di bagian download atau bagian lampirannya teman-teman. Kemudian fotokopi ijazah. Mohon maaf, saya ulangi yang nomor 1 tadi. Surat izin tadi sudah ada contohnya di website tadi. Ya, sudah ada contohnya di website ptb.stin.ac.id tadi. Tinggal teman-teman sesuaikan saja nama orang tuanya, kemudian nanti di print tanda tangan orang tuanya, kemudian di scan, kemudian dilampirkan sebagai syarat administrasi. Kemudian yang kedua, fotokopi ijazah untuk yang sudah lulus. Nih, bagi yang sudah lulus dengan nilai 80 tadi ya, minimal nilai rata-rata 80, maka teman-teman harus memfotokopi ijazah, nanti dilampirkan di administrasinya. Bagi teman-teman yang kelas 12, hanya melampirkan surat keterangan lulus dari sekolah, ya, atau surat keterangan kelas 12 ditandatangani oleh siapa? Kepala sekolah teman-teman sekalian masing-masing, ya. Silakan tanyakan saja ke kepala sekolahnya bagaimana cara membuatnya. Tentu sekolah teman-teman sudah tahu bagaimana cara membuat surat keterangan lulus dari sekolah bagi kelas 12. Yang keempat, pas foto dengan ketentuan A. Pas foto 4x6 1 buah, latar belakang merah, dan putri latar belakang biru. Putra latar belakang merah, putri latar belakang biru. Jangan terbalik, karena apa? Banyak nih salah teman-teman. Gara-gara latar belakang ini rata-rata digagalkan administrasinya. Putra merah, putri biru. Paham ya? Kemudian yang B-nya, foto berwarna seluruh ukuran. Ya, seluruh badan ukurannya postcat, yaitu ukuran berapa itu ya? Sekitar 2x4 lah kalau nggak salah. Kalau dia kan gitu. Yang jelas dia nampak nih, badan teman-teman semua nampak dari ujung kaki sampai ujung rambutnya nampak tuh ya. Bagi yang berjilbab silakan berjilbab ya, sesuai dengan ya sesuai dengan bajunya lah ya. Kalau jilbabnya kan gitu. Biasanya jilbab warna hitam lah ya yang biasa digunakan. Ya. Yang kelima, ya, fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir, kemudian kartu keluarga dan kartu BPJS. Ya, ini nanti teman-teman disertakan juga sebagai lampiran. Bagi yang belum ada administrasi kependudukannya, ya seperti KK, akta kelahiran, silakan diuruslah sekarang, ya karena masih panjang nih waktu ya, ada sekitar 3 bulan lagi untuk mengikuti seleksi STIN tahun 2022. Usahakan teman-teman urus dari sekarang BPJS-nya, KK-nya, akta kelahirannya, usahakan diurus dari sekarang. Oke? Paham ya? Baik, kalau belum paham boleh nih ditanyakan di kolom komentar, nanti kita jawab satu persatu pertanyaan teman-teman semuanya. Kita lanjut. Baik, kita lanjut ke tahapan pendaftaran STIN tahun 2022 teman-teman. Yang pertama, teman-teman wajib nih tahu atau bisa mengakses website dikdin.bkn.go.id karena semua sekolah kedinasan pendaftarannya di sini teman-teman. Ya, mulai dari buat akunnya, kemudian memilih sekolah kedinasannya, teman-teman di sini memilihnya. Oke, kita bahas nih satu persatu. Yang pertama, calon taruna-taruni mendaftar secara online atau daring. Calon peserta mengakses portal SSC-ASN BKN. Ya, websitenya ini ya teman-teman, yang di kolom kedua ini.
dikdin.bkn.go.id. Kemudian calon taruna-taruni membuat akun nanti, misalnya kalau seperti tahun-tahun sebelumnya ada diminta nanti swap foto atau foto KTP atau KK-nya teman-teman. Situ nanti teman-teman ketika membuat akun. Kemudian ketika membuat akun, teman-teman baik harus menggunakan NIK atau nomor induk kependudukan teman-teman masing-masing. Kemudian nanti di situ nanti disuruh juga teman-teman membuat password ya. Itu teman-teman buat, nanti tutorialnya lengkap lah di website itu. Kemudian setelah terdaftar akun teman-teman masing-masing, maka teman-teman wajib login lagi ya menggunakan nick dan password yang sudah teman-teman daftarkan, kan gitu. Kemudian teman-teman disuruh memilih sekolah kedinasan. Nanti di situ banyak tuh pilihan sekolah kedinasannya. Teman-teman yang mau coba STIN, pilih aja Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN. Kalau teman-teman yang lain misalnya STAN, IPDN, itu boleh teman-teman ambil yang di sana, kan gitu. Kemudian teman-teman mengisi biodata. Biodata di sini yang diisi seperti nama teman-teman, nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, ya. Kemudian data orang tua, kemudian data atau data wali, ya, data sekolah, teman-teman isikan nanti di situ. Kemudian setelah itu teman-teman mengunggah persyaratan administrasi seperti di slide sebelumnya teman-teman. Itu nanti teman-teman unggah tuh. Ya mulai dari surat persetujuan dari orang tua atau wali, ya, kakak, BPJS dan lainnya teman-teman unggah di dokumen persyaratan administrasi tersebut. Yang kelima, teman-teman menyelesaikan pendaftaran dengan mengecek resumenya. Ketika nanti setelah teman-teman isi semua dokumennya, formulir biodatanya sudah teman-teman isi, maka di akhir nanti ada namanya resume. Resume ini teman-teman lihat dulu mana yang salah, mana yang benar. Misalnya pas fotonya latar belakangnya salah misalnya, bisa teman-teman ganti dulu sebelum di resume. Tapi setelah teman-teman klik resume atau resumenya, maka teman-teman tidak bisa lagi mengubahnya lagi. Jadi setelah di resume, maka teman-teman mencetak bukti pendaftarannya. Kemudian setelah itu terjadilah yang namanya verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran yang telah diunggah. Yang memverifikasi siapa? Yaitu panitia pendaftaran STIN itu sendiri. Kemudian setelah diverifikasi data teman-teman sekalian, maka diumumkanlah apakah teman-teman lulus administrasi atau tidak. Pengumumannya tetap semua di website dikdin.bkn.go.id. Setelah itu, pelamar ya atau taruna-taruni yang memenuhi syarat, maka teman-teman akan dikasih nih kode billing untuk pembayaran biaya mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD. Semua itu teman-teman akses di website dikdin.bkn.go.id. Paham ya? Kalau belum paham boleh ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab. Selanjutnya, tahapan setelah lulus administrasi tadi, maka teman-teman wajib nih lagi mendaftar ulang di website ptbstin.ac.id. Login ya, kemudian login menggunakan nick dan password yang sudah teman-teman buat tadi di website dikdin.bkn.go.id. Kemudian teman-teman lengkapi lagi biodatanya. Biasanya di sini biodatanya hanya tinggal sedikit lagi yang teman-teman perlu lengkapi. Kemudian teman-teman unggah dokumen. Ya, dokumen apa? Dokumen calon taruna baru, ya. Nanti teman-teman unggah apa-apa saja di situ, misalnya KK, KTP dan lain-lainnya, itu nanti diunggah di situ. Kemudian verifikator atau diverifikasi oleh tim STIN itu sendiri atau panitia penyelenggaranya mengenai data dan dokumen teman-teman masing-masing. Kemudian teman-teman cek verifikasinya, ya, tetap menceknya di website ptbstin.ac.id. Setelah itu, teman-teman akan mendapatkan kartu ujian. Setelah proses verifikasi dan dinyatakan lulus administrasi, calon taruna baru mendapatkan kartu ujian lagi. Untuk apa? Untuk mengikuti tes seleksi selanjutnya, ya. Tes seleksi selanjutnya setelah SKD. Kemudian pengumuman kelulusan. Calon taruna-taruni mengecek ya status kelulusannya di website ptb.stin.ac.id. Paham ya? Iya, inilah dia teman-teman rangkaiannya semua tentang STIN 2022 ya, mudah-mudahan karena untuk materi hari ini kita sesuaikan dengan materi STIN tahun 2021 kemarin. Biasanya setiap tahunnya hampir sama, tidak ada yang beda ya. Teman-teman gunakan ya materi hari ini sebagai bahan informasi terbaru buat teman-teman semuanya. Baik,
Kalau begitu kita akhiri saja ya. Sudah habis nih, sudah kita jelaskan semuanya dari awal tadi ya sampai akhir ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum paham, boleh nih ditanyakan di kolom komentar. Kami akan jawab pertanyaan teman-teman satu persatu. Baik, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita tutup saja video hari ini dengan ucapan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, suara yang serak-serak ya karena lagi pilek juga, ya mohon maaf. Kita berjumpa kembali di video selanjutnya, di seri selanjutnya, seri 31. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.